Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami 'alan nabiyyil mustafa attihami. محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Jabalus Salam dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya, dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan di Masjid Jami' Jabalus Salam dengan ibadah dan juga dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat subuh, jamaah majlisul ilmi wat ta'lim. Semoga dengan keberadaan kita di majlis ta'lim ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, niat-niat baik kita, cita-cita kita, dan segala keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan kita semua, terutama hajat-hajat saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sedang diuji berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah ikhwanunal muslimin wal muslimat di Gaza, di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran, ketabahan yang ekstra untuk mereka, dan semoga Allah membantu mereka, menolong mereka, memberi kemenangan kepada mereka, sehingga negara Palestina, Gaza menjadi negara yang merdeka. Tidak ada lagi yang mau menjajah dari orang-orang kafir harbi, dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh umat Islam seluruh dunia, sehingga mereka dapat menjalankan segala aktivitas sehari-hari, beribadah dan amal soleh yang lainnya seperti kita di Indonesia, adem, tentrem, nyaman, tidak khawatir adanya dentuman bom, tembakan dan lain sebagainya. Dan semoga kita dan umat Islam seluruh dunia panjang umurnya dan baik amal solehnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, dan semoga kelak diselamatkan dari siksaan api nerakanya serta dimasukkan ke dalam surga firdausnya bersama pemimpin orang-orang soleh dan bertakwa. Beliaulah Kanjeng Rasul, Habibuna wa Syafi'una wa Nura Qulubina Muhammad salawatullah wa salamuhu alaih bila adab wala hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Besar Jabal As-Salam, waffaqani Allah wa iyyakum lil khairat. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tentang makruhatus saum, hal-hal yang dimakruhkan tatkala berpuasa. Mungkin tentang mubtilatus saum, hal-hal yang membatalkan sholat, membatalkan puasa, atau sunanus saum, sunnah-sunnah puasa mungkin ada yang sudah menjelaskan. Tapi untuk makruh-makruh puasa, ini yang kadang kurang dijelaskan. Makruh-makruh puasa ini thamaniyatun, ada 8. 1. Al-alku ay madhuhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawf wa illa sara muftira. Al-alku yaitu mengunyah sesuatu apa saja, baik berupa makanan atau bukan makanan, digigit. Contoh misalnya roti, sampai gigit roti, dilihat oleh teman saya, batal Siapa bilang batal? Lo itu kamu makan roti, orang cuma di mulut kok, saya cuma gigit aja. Walaupun banyak roti, batal itu kalau sudah ditelan, kalau cuma di mulut ya tidak batal. Loh, terus ini cuma makruh saja. Wah, mentang-mentang sudah belajar ilmu makruhnya puasa, akhirnya dijadikan bahan mainan. Depannya teman-temannya dia beli es krim. Weh, puasa wah haram, dosa besar kamu. Bahaya, bisa masuk neraka kamu tidak puasa Ramadan. Makan. Loh, tidak terima lagi. Saya sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang makan? Makanya belajar waktu subuh itu, kuliah subuh. Saya ini sudah belajar. Loh, memangnya kalau makan es tidak batal apa di siang hari? Ini lihat, batal itu. Saya tidak nelan bro, guys. Saya tidak telan, tidak batal. Ini cuma makruh saja. Jangan dibuat main. Memang tidak batal, memang makruh. Tapi makruh itu sendiri apa sih artinya makruh? Kariha yakrahu kurhan, membenci, makruh sesuatu perbuatan yang dibenci oleh syariat Islam. Tidak baik. Makruh itu kalau dikerjakan memang tidak berdosa, tidak menyebabkan masuk neraka, walaupun dia mendekat kepada yang haram, itu makruh. Kalau meninggalkan perbuatan yang makruh karena patuh taat kepada syariat Islam, maka dia memperoleh pahala. Jadi makruh itu kebalikan sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Contoh makruh yang bukan ini yaitu rokok misalnya. Ini Masya Allah nih, jamaah Masjid Jabal Salam tidak ada yang merokok. Ini perlu dicontoh oleh masjid-masjid yang lainnya. Mana ada yang merokok? Lihat, tidak ada yang merokok ini. Sekarang tidak tahu nanti tak kala berbuka. Jadi merokok itu hukumnya makruh. Tapi banyak juga khususnya di negara Yaman yang mengharamkan rokok. Ya kalau bagi yang perokok berat ya mungkin milih yang makruh dulu.
Jangan milih yang haram, ya dosa terus sampean merokok. Kalau milih pendapat yang haram. Tapi bagi yang tidak merokok, pilih pendapat yang haram. Karena meninggalkan yang haram dari yang meninggalkan yang makruh lebih gede pahala yang meninggalkan perkara yang haram ketimbang meninggalkan perkara yang makruh. Ya terus minta sama Allah. Jangan malah dipuji-puji. Rokok dipuji, ini nih membuat kita jadi semangat kerja. Wah, jangan jadi puji-puji. Apalagi itu sudah insya Allah ijma'ul atibba, sepakat seluruh para dokter sedunia, ya rokok itu apa baik atau buruk. Nah, berarti lebih baik ditinggalkan. Berdoa, minta sama Allah. Insya Allah Allah akan menjadikan diri kita benci, tidak suka, bahkan berhenti dari merokok. Tapi jangan dicela orang yang merokok, dicaci maki. Loh, caci maki ini yang membuat kamu berdosa. Nah, jangan. Kita ajak dengan lemah lembut, dengan perbuatan yang baik, karena itu masih antara makruh dan haram. Nah, jadi mengunyah makanan tanpa menelannya di siang hari bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Berarti lebih baik jangan mengunyah sesuatu apapun. Lebih baik kita meninggalkan pengunyahan yang makruh tersebut sehingga kita memperoleh pahala karena patuh kepada syariat Islam. Asani yang kedua, dzauqut ta'am biduni hajah ma'adami wusuli syai'in ilal jawf wa amma li hajatin fala yukrah. Mencicipi makanan tanpa adanya hajat, tanpa adanya keperluan. Sampean habis sholat asar di Masjid Jabalus Salam, pulang ke rumah, mami, rasanya kok harum banget nih, masak apa aja? Ini Pak, saya masak opor ayam, kemudian jengkol asam manis, ikan kakap pedas, dan ini esnya ada 3, ada es campur, es cendol, dan es teler. Waduh, ini langsung sampean. Loh, Pak, nggak boleh Pak, batal. Saya ini sudah belajar tentang masalah mencicipi makanan. Oh, kalau mencicipi tidak batal gak Pak? Oh ini manis, oh ini pas. Wah ini kayak kurang gula ini. Oh ini enak nih. Oh ini pedes ini. Kalau cuma mencicipi, mami, ndak batal. Yang penting jangan ditelen. Nah, kalau ditelen, ya itu sama saja makan, batal puasanya. Ini loh, saya cuma nyicipi, habis itu dibuang. Cicipi, buang, ndak batal. Tidak batal. Hanya ingin merasakan aneka ragam makan, ingin merasakan rasanya apa ini? Asam manis, asin, nano apa ini? Ini hukumnya makruh kalau tanpa hajat, tanpa adanya kebutuhan. Tapi kalau butuh, seperti ibu-ibu memasak makanan yang nanti akan dikonsumsi untuk berbuka puasa. Untuk dirinya, suaminya, anak-anaknya, maka boleh mencicipi makanan. Tapi ingat, jangan ditelen. Kalau ditelen ya batal. Cukup mencicipi gini. Untuk mengetahui apakah ini sudah pas rasanya, jangan-jangan hambar. Seperti waktu itu istri saya membeli bulan Ramadan ini sayur, ya kalau tidak salah sayur itu
beli sayur istri saya. Nah, taunya kita makan sayurnya, hambar. Rasanya ya kurang. Ada yang mungkin kurang garam atau kurang apa. Mungkin penjualnya tidak dicicipi, dikira batal. Padahal batal itu kalau ditelan. Boleh mencicipi kalau butuh, apalagi untuk berbuka di rumah, apalagi untuk jualan takjil ini. Kan banyak yang jualan takjil di Ramadan ini. Nah, itu penting itu. Kalau tidak dirasakan akhirnya bisa jadi ada yang kepedesan lah. Ada yang kurang garam mungkin, ada yang kurang ini, ani, unu. Sehingga pembelinya kecewa. Konsumennya akhirnya menyesal, nggak usah beli situ lagi. Akhirnya besoknya tidak beli lagi di situ. Itu udah hambar. Tidak masakannya tidak enak. Karena tidak dites, tidak dicicipi terlebih dahulu. Padahal boleh mencicipi, tapi ingat habis mencicipi segera dibuang. Bukan dicicipi ditelan, batal puasanya. Jelas ya? Kalau butuh seperti itu untuk jualan, untuk masakan nanti berbuka puasa, butuh, maka tidak makruh. Yang makruh itu kalau tidak butuh. Sampai sekedar nyicipi, bapak-bapak nyicipi tanpa ada kebutuhan di situ, makruh hukumnya. Jelas ya? Kemudian makruh yang ketiga, al-ihtijam wa huwa ikhrajud dam. Yaitu bekam. Bekam ini hukumnya sunnah. Sangat dianjurkan. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan, berwasiat untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW untuk berbekam. Sunnah. Dapat pahala plus dapat kesembuhan insya Allah dari aneka ragam penyakit. Apalagi kalau hijamahnya, bekamnya itu di belakang leher, bawah dikit, belakang leher, bawah dikit. Nah, itu biasanya di situ tuh kalau orang hijamah, orang bekam biasa dibekam terus di situ. Kenapa? Karena kalau bekam di sini nih, maka insya Allah hilang 72 macam penyakit. Masya Allah. Jadi penting bekam, ya. Makanya bahkan dianjurkan di tanggal 17, 19, 21 setiap bulan Hijriah. Tapi hari yang lain ya tidak apa-apa, bebas. Cuma itu lebih dianjurkan tanggal-tanggal tersebut, 17, 19, 21 Hijriah setiap bulan. Ya kalau bisa setiap bulan. Tidak bisa ya terserah. Kalau saya pengennya setiap hari, mati sampean takutnya nanti. Disedot terus darahnya setiap hari. Jadi itu darah yang keluar itu insya Allah itu darah penyakit. Darah yang mungkin tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Memang lebih baik dikeluarkan. Dan subhanallah kalau sudah dikeluarkan, insya Allah rasa ringan, nikmat, yang pusing-pusing hilang insya Allah. Dan aneka ragam penyakit. Nih hijamah. Jadi amalkan. Nah kalau bulan Ramadan gimana? Sunnah juga. Cuma jangan di siang hari. Makruh hukumnya. Jadi kapan? Malam hari. Ya ba'da tarawih misalnya. Yang mau bekam. Jangan siang hari. Makruh. Puasanya tetap sah. Tapi makruh sesuatu yang dibenci tidak baik. Kenapa?
Li'annahu yurisud dha'af. Karena bekam ini menyebabkan orang itu lemah. Lah orang puasa ini kan sudah lemah, lapar, haus, tambah bekam, apalagi bekamnya habis sholat asar. Waduh, itu pingsan jangan-jangan. Sudah lagi lapar-lapar tadi bekam lagi, ya, tambah teler takutnya. Untung-untung enggak siuman. Makruh kalau di siang hari. Nah, jadi malam hari. Wa kama tukrahul hijama yukrah lahu an yahjuma ghairah. Sebagaimana dimakruhkan seseorang itu berbekam saat berpuasa, maka pembekamnya, orang yang membekam ini juga melakukan perbuatan makruh. Sami mawon, mendapatkan kemakruhan yang dibekam maupun yang membekam. Jadi jangan bekam, ya. Yang tukang bekam ya jangan bekam di siang hari Ramadan, karena hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, majjul ma'i ba'dal iftar, ay ikhraju minal fam fa yadhhabu ma bihi min barakatis shaum. Mengeluarkan air tatkala berbuka puasa. Ini tatkala berbuka puasa kan kita minum air. Nah, jangan sampai minum air kumur-kumur dibuang airnya. Loh, kok dibuang? Mulut saya bau. Makanya saya kumur-kumur dulu, saya buang dulu airnya. Jangan. Justru tatkala dikeluarkan itu air, hilang keberkahan puasa. Keberkahannya, bukan pahalanya. Pahala puasa tetap dapat. Keberkahannya itu hilang. Jangan. Minum telan. Bukan malah dibuat kumur-kumur dibuang karena mulut bau. Jangan. Tatkala kumur-kumur saat berbuka puasa, adzan maghrib, berbuka puasa, sampean minum, lalu sampean buang itu airnya, makruh hukumnya. Seharusnya ditelan, tapi kebanyakan nelan orang-orang. Tidak tahu kalau ada orang yang seperti itu, ya kasih tahu, itu hukumnya makruh. Kemudian al-khamis, yang kelima, al-ghuslu bil ingimas, mandi dengan cara menyelam. Apa hukumnya mandi di siang hari Ramadan? Mubah, tidak apa-apa. Tidak makruh, apalagi haram, tidak apa-apa mandi. Tapi kalau mandinya dengan cara menyelam, sampai mandi dengan menyelam ke bak mandi. Karena kalau pakai gayung, nanti buang-buang air, saya mau menghemat air, Pak Ustadz. Dan juga biar saya fresh, seger, nyaman kalau dalam air. Kalau ini terbuang sudah. Segernya cuma sebentar, tapi kalau dalam air adem. Ini hawa panas pol. Akhirnya sampean masuklah ke bak mandi. Mandinya nyelam. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi seandainya ada air masuk ke 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul dan dubur. 5 lubang tersebut, salah satunya masuk, misalnya tatkala dia nyelam asik, berendam ke dalam air bak mandi, blur masuk, nggak taunya keluar teng 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 teng. Loh, ini bukan rebana ini, rupanya kupingnya kemasukan air, teng teng teng. Batalah shaum, batal puasanya. Loh, saya tidak sengaja Ustaz. Karena kamu melakukan perbuatan yang makruh.
Mandi dengan cara menyelam ke dalam air itu hukumnya makruh. Karena kamu melakukan perbuatan yang makruh, tiba-tiba masuk air tanpa disengaja, maka batallah puasa. Kalau tidak sengaja Ustaz, berarti disengaja. Iya, saya sengaja saya masukin air ke telinga. Ya, tidak usah ditanya itu. Namanya sengaja ya batal jelas. Ini tidak sengaja, tapi nyelam mandinya, batal puasanya. Kalau saya mandinya pakai shower, tidak apa-apa. Karena itu bukan menyelam. Tak kalau saya mandi pakai shower atau pakai gayung, loh kok tiba-tiba masuk airnya Ustaz ke telinga. Batal nggak puasa saya? Dilihat mandinya. Kamu mandi apa itu? Mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi mubah? Ya mandi biasa Ustaz, mandi dingin-dingin. Itu mandi mubah namanya. Berarti puasamu batal. Jadi kalau mandi di siang hari Ramadan, hati-hati. Jangan sampai air masuk ke mulut, ke hidung, ke telinga. Kalau masuk, batal. Kalau mandi mubah. Tapi kalau mandi sunnah karena mau sholat Jumat, atau mandi wajib karena tadi malam ada hubungan suami istri, mandinya setelah adzan subuh karena mau sholat subuh misalnya, maka tak kala mandi air masuk tidak disengaja, maka tidak batal puasanya. Puasanya tidak batal karena tidak disengaja, dan mandinya karena mandi wajib. Kalau mandinya wajib atau mandinya sunnah, pakai gayung mandinya tidak batal. Kalau seandainya kemasukan. Tapi kalau mandi biasa mubah pakai gayung batal. Kalau nyelam mandi wajib mandi sunnah sama. Pokoknya kalau nyelam mau mandi wajib, mau mandi sunnah, apalagi mandi mubah, jelas batalnya. Kalau nyelam tiba-tiba air masuk. Jelas geng? Kemudian as-sadis yang keenam, as-siwak ba'da zawal li'annahu yudhibu ra'ihatal fam. Bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Berarti pas masuk waktu adzan zuhur. Jadi matahari waktu istiwa tergelincir sedikit, itu masuk waktu sholat zuhur, adzan zuhur. Nah, sampean waktu zuhur bersiwak, tahu bersiwak ya? Siwak itu ya, kayu siwak. Nah, kayu siwak seperti ini. Ini hukumnya sunnah. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umatnya. Nabi besar Muhammad SAW banyak yang ditinggalkan. Padahal ini sunnah luar biasa. Rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'ah bila siwak. Atau kama qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi seandainya saya sholat 2 rakaat pakai siwak, sampean sholat sunnah 70 rakaat tanpa memakai siwak, lebih baik saya, lebih utama saya 2 rakaat yang pakai siwak. Subhanallah. Tapi lihat umatnya, banyak yang memakai siwak atau tidak bisa dihitung jari. Murah aja. Mungkin 15 atau 20 kurang lebih. Ya, kalau bisa beli siwak semuanya. Setiap mau sholat siwak, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, karena pahalanya akan berlipat ganda. Bayangkan 2 rakaat pakai siwak itu lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sampai siap mampu 70 rakaat sholat sunnah. Ini aja sholat 8 rakaat, apalagi yang 20 rakaat. Pulang ke rumah, Bu, Ibu, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, ada Bapak.
Lapar bu, loh kok lapar, kan tadi sudah buka 1,5 piring. Lapar tadi sholat terawih 23. Sholat terawih 11 rakaat, imamnya lama 1 jam. Saya jadi lapar lagi bu. Boy, itu baru 11 rakaat, itu baru 23 rakaat. Gimana kalau sholat tarawihnya seperti penduduk kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Dulu penduduk kota Al-Madinah Munawwarah sholat tarawihnya 36 rakaat. 36 rakaat. Oh, tambah lapar lagi. Gimana 70 rakaat sampean sholat sunnah mutlak misalnya? Nah ini 2 rakaat memakai siwak lebih baik, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya Allah. Padahal cuma digoyang-goyang di gigi gini-gini aja padahal. Nggak mampu beli siwak, ambil sikat gigi di kamar mandi. Nggak apa-apa. Yang penting jangan dikasih odol aja. Sampai mau sholat mau. Siwak disikat gigi itu termasuk bisa dijadikan siwak. Ya tidak mau kayu ini bisa kayu ulin mungkin, kekerasan mungkin ya, kayu apalah, kayu meranti atau kayu sirap atau kayu apa, kayu pohon seri misalnya mungkin ya, yang bisa dipecah-pecah ujungnya. Jelas Ki. Kemudian, jadi kalau bersiwak di siang hari Ramadan makruh kalau sudah tergigit. Kalau sekarang Ustaz tidak makruh. Tidak makruh. Yang penting kalau ada yang lepas dari siwaknya, kayu-kayunya jangan ditelan, batal puasanya. Namanya nelan sesuatu ya. Kemudian yang ketujuh kathratus syiba' wan naum, banyak makan makruh. Ini malamnya maghrib makan 1 piring. Bis tarawih makan 1 piring, sahur 1 piring, full. Pokoknya ndak ada lapar. Akhirnya besoknya puasa sampai maghrib ndak ada rasa lapar. Orang kenyang. Balas dendam ini apa bedanya nih puasa atau enggak ini? Ya walaupun tetap sah puasanya, cuma sampean kalau pengen mendapatkan kesehatan, sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Gimana kalau sehat? Usahakan kalau makan jangan sampai kenyang. Kalau makan jangan sampai kenyang. Atau banyak tidur, makruh juga. Banyak makan, banyak tidur itu makruh, dikurangilah. Yang ke-8, tanashmulus syahawatil mubahah, melakukan hal-hal yang digemari oleh nafsu kita dari hal perkara-perkara yang mubah. Minal masmumat, dari yang dicium. Apa yang dicium? Minyak wangi. Pakai minyak wangi sekarang ini makruh. Pakai minyak wangi sekarang makruh. Ya. Jadi jangan pakai minyak wangi. Minyak wangi hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau di siang hari seperti sekarang ini kan sudah waktunya kita berpuasa, hukumnya makruh. Siapa sih yang tidak senang dengan minyak wangi? Kan semuanya senang. Laki-laki senang, perempuan senang. Nah itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Nanti maghrib sampai pakai minyak wangi yang harum, semerbak wangi, masuk ke masjid. Ini giliran ke masjid, waktunya sunnah pakai minyak wangi, malah pakai bajunya yang seharian kerja. Ya kasihan yang di samping, dia akan merasakan yang namanya ambuni. Untung dia tidak pingsan. Kalau pingsan gimana itu? Ya, jadi kalau ke masjid pakai pakaian yang rapi, yang bersih, sudah setrika, dikasih minyak wangi, sunnah pakai minyak wangi. Tapi kalau di siang hari seperti ini makruh. Awil mubassarat, atau sesuatu yang dilihat, ya, yang dilihat, yang menyenangi hati syahwat kita. Bukan melihat perempuan ya, perempuan haram.
mungkin melihat zaman sekarang mungkin nonton sinetron itu. Ya, lihat sinetron, film-film yang Tom and Jerry mungkin. Yang intinya nggak berdosa ya. Nah, itu bisa jadi makruh. Karena buang-buang waktu. Seharusnya baca Al-Quran dan lain sebagainya, ini malah asik nonton. Awil masmu'at atau mendengarkan bukan ghibah haram. Mendengarkan mungkin lagu-lagu yang mungkin tidak haram ya. Lagu yang tidak menjurus untuk bangkitnya syahwat birahi, yang tidak menyebabkan kita berhayal kepada wanita yang menyebabkan haram, mungkin itu bisa jadi makruh. Jadi lebih baik ditinggalkan atau dengar berita-berita yang kurang perlu, kurang penting untuk kita, padahal bukan kita juga yang mengurusi itu, kita dengar seperti itu. Itu bisa jadi makruh. Itulah 8 perbuatan yang dimakruhkan. Baik, satu pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian hari ini sangat bermanfaat bagi kami, yaitu memakruhkan puasa. Tadi saya menjelaskan tentang mandi dengan menyelam, hukumnya makruh. Pertanyaan bangsa, kalau seseorang memang profesinya, pekerjaannya memang menyelam, apa termasuk makruh dalam berpuasa? Yang pertama. Yang kedua, berkumur dalam wudu saat berpuasa. Ada juga yang memakruhkan, ada juga yang enggak. Ini kalau kira-kira gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali pertanyaannya. Pertanyaan pertama, orang yang menyelam karena dia itu adalah kerjaannya. Ya, karena itu adalah kerjaannya. Kalau memang bisa ditunda menyelamnya malam hari, ya alangkah baiknya di malam hari. Tapi kalau misalnya itu menyelam harus saat itu juga, ya, karena misalnya ada hal yang sangat urgen, sangat penting, orang tenggelam, tidak apa-apa nyelam. Tapi seandainya kemasukan, ya batal puasanya. Ya tinggal dikodok nanti. Tapi menyelamatkan nyawa manusia, ya wajib. Ada orang tenggelam, tolong. Nah itu wajib sampean tolong. Kalau sampean memang seorang yang ahli bisa menolong, tolong. Seandainya nyelam tidak tahunya kemasukan air, ya puasanya batal, nanti dikodok. Nah, ya? Dan tidak berdosa karena sampean ingin menyelamatkan nyawa seseorang. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur. Kalau berkumur-kumur bukan kumur-kumur sebelum wudu, seperti sekarang sampean kumur-kumur aja. Kolak. Biar dingin-dingin aja, biar mulut tidak bau. Kumur-kumur gitu biar dibuang bau di mulut misalnya kan. Khususnya kalau siang kan mulai bau, sampean kumur-kumur aja biar mulutnya tidak bau, biar fresh. Baik air biasa maupun air yang sudah dikasih pengharum. Jangan kumur-kumur seperti itu, hukumnya makruh. Terus kalau kumur-kumur sebelum berwudu, hukumnya sunnah, bukan makruh. Kumur-kumur sebelum berwudu, hukumnya sunnah, tetap sunnah.
hukumnya tetap sunnah. Ya, tunggu dulu. Sebelum saya jelaskan ini, tadi kalau kumur-kumur biasa, dingin-dingin itu hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Sama kumur-kumur hukumnya mubah. Tapi seandainya lagi kumur-kumur gini, tiba-tiba ada ban meledos, ban kodar tur, tetelan, batal puasanya. Paham ya? Nah, kalau kumur-kumur karena mau berwudu kan sunnah. Nah, cuma di sini karena kita lagi puasa, kumur-kumurnya tetap sunnah. Namanya matmadoh. Kumur-kumurnya tetap sunnah. Tapi kumur-kumurnya jangan mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Kita itu sunnahnya berkumur-kumur itu dianjurkan berlebih-lebihan. Tahu berlebih-lebihan? Kalau malam hari ya, maghrib, isya, malam hari kan itu kita boleh minum. Kumur-kumurnya berlebih-lebihan. Atau bukan lagi bulan Ramadan, kita tidak lagi puasa. Berkumur-kumurnya sunnah mubalaghah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu gimana? Kayak hampir mau masuk, ulok. Nah, itu bagus. Bahkan kalau kita kayak gitu, air mau masuk, kumur-kumur dikeluarkan, itu kadang keluar ingus, keluar ria, insya Allah keluar penyakit, dan sehingga yang suaranya pun jadi enak. Satu, dua, tiga, suara dicoba. Jadi suara enak juga. Nah, itu sunnah mubalaghah berlebih-lebihan. Tapi kalau di siang hari Ramadan lagi puasa seperti ini, makruh mubalaghah. Cukup kumur-kumurnya bagian depan aja. Itu sunnah. Jangan mubalaghah berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan hukumnya makruh. Karena berlebihan melakukan yang makruh, seandainya kita lagi gini, tiba-tiba dikagetin temannya, tetelan, batal puasanya. Puasanya batal. Kenapa? Karena sampean melakukan yang makruh. Tapi kalau kumurnya biasa di depan aja, tiba-tiba kaget tetelan, tidak batal. Karena sampean melakukan kumur-kumur yang sunnah, tapi tidak melakukan mubalaghah berlebih-lebihan di dalam berwudu. Jelas kan? Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini alhamdulillah kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau kumpulkan kami semua di dalam rumahmu di Masjid Jabalus Salam dalam rangka mentaati perintahmu ya Allah, berupa i'tikaf dalam masjid, sholat sunnah, sholat wajib, berzikir, berdoa. Ditambah lagi engkau jadikan kami orang-orang yang mau mencari ilmu-Mu ya Allah, yang mau mencari ilmu Rasul-Mu ya Allah, yang mau mencari ilmunya para ulama aslafun as-salihun. Anugerahkan kepada kami ilmu yang banyak, yang bermanfaat dan barokah, dan berilah kami taufik, hidayah serta ma'unah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kami ketahui dan nasihat-nasihat yang telah kami dengar. Anugerahkan kepada kami ya Allah rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, dan kami gunakan rezeki tersebut di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Janganlah Engkau siksa kami ya Allah. Janganlah Engkau siksa kami ya Allah gara-gara rezeki tersebut karena kami gunakan di jalan maksiat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami untuk mendapatkan puasa Ramadan full, mendapatkan hari raya Idul Fitri, dan anugerahkan kami untuk mendapatkan bulan Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan kami selalu bertakwa kepadamu ya Allah, dan wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, dan kelak Engkau kumpulkan kami di dalam surga-Mu Firdaus bersama Habibuna wa nura qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila adab wala hisab fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.